Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baiklah. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya, insya Allah masuk. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Kita kelas akan berdoa. Baik, kita melaksanakan pembelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat curah dan rahmatnya kita semua masih diberikan kenikmatan dan antaranya nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita semua bisa berkumpul di kelas ini untuk melakukan pembelajaran secara online dan offline. Baik, sholat beri salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang pada sampai saat ini. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Ya, akhlak tercela. Di antara akhlak tercela yang akan kita kupas pada hari ini adalah mengenai yaitu tentang 3 hal. Yang pertama fitnah, yang kedua yaitu namimah, dan yang ketiga ghibah. Baik anak-anak sekalian, dari 3 akhlak tercela ini harus kita sebagai seorang muslim menghindari dan sebisa mungkin tidak boleh melakukan yang namanya 3 hal tersebut. Karena apa? Karena ini adalah akhlak tercela, di mana kalau akhlak tercela kita lakukan maka akan berdampak negatif baik bagi diri kita sendiri maupun bagi lingkungan kita semua. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengupas secara detail daripada sifat fitnah ini, akhlak tercela itu fitnah ini, sebelumnya kita akan membacakan definisi daripada pengertian fitnah. Oke. Dalam bahasa kita sehari-hari, fitnah diartikan sebagai penisbatan atau tuduhan suatu perbuatan kepada orang lain, di mana sebenarnya orang yang dituduh tersebut tidak melakukan perbuatan yang dituduh oleh orang tersebut, maka perilaku tersebut disebut dengan fitnah. Kemudian Al-Razim Al-Asfahani dalam mufradatnya menjelaskan bahwa fitnah terambil dari kata fatana yang pada mulanya berarti membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya. Kata tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya memasukkan ke neraka atau siksaan. Sedangkan menurut istilah adalah menjelek-jelekan orang lain dengan tujuan penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas atau menjatuhkan orang tersebut. Fitnah dapat juga diartikan mengada-adakan yang tidak ada dan meniadakan yang ada. Jadi itu pengertian daripada kata fitnah. Baru-baru ini kita dengar bahwa banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat perbuatan fitnah ini, yang mana fitnah ini sangat-sangat merugikan bagi orang yang difitnah. Contohnya kemarin sudah ada kasus yang tersebar di media sosial, kita lihat semua di tulang bawang, kalau nggak salah, bahwa ada seorang bapak-bapak ya dituduh oleh saudara kandungnya sendiri bahwa dia telah melakukan pemerkosaan terhadap keponakannya sendiri, dan itu sangat merugikan bagi orang yang dituduh, yang mana bapak tersebut memiliki istri, memiliki anak yang harus dinafkahi. Nah, kita lihat fenomenanya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat merugikan. Kenapa? Bapak tersebut divonis selama 8 tahun penjara dan didenda 100 juta rupiah. Dan itu perlakuan yang tidak pernah dilakukan oleh bapak tersebut. Nah,
itulah yang disebut dengan fitnah. Alangkah keji dan alangkah jeleknya perbuatan fitnah tersebut sehingga menjatuhkan harga diri dan menjatuhkan nama orang yang difitnah tersebut. Sedangkan orang yang difitnah tersebut tidak melakukan apa yang difitnahkan kepadanya. Kemudian itu contoh, salah satu contohnya ya. Kemudian bentuk-bentuk sikap fitnah. Memfitnah jelas termasuk perbuatan dosa, bahkan keji. Fitnah seperti itu dapat berakibat fatal baik bagi korban fitnah secara pribadi maupun bagi keluarga bahkan masyarakat sekalipun. Yang kita jelaskan tadi, karir seseorang bisa hancur gara-gara difitnah. Hubungan kekeluargaan dapat berantakan akibat fitnah, dan seseorang dapat menderita seumur hidup karena fitnah. Oleh sebab itu, untuk menunjukkan bahwa fitnah itu sangat keji, masyarakat menyatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ungkapan ini sebenarnya terjemahan dari potongan ayat sebagai berikut. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai, yaitu orang-orang kafir, maksud di ayat ini. Dan usirlah mereka, yaitu orang-orang kafir, dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu Mekah. Dan fitnah itu lebih besar, lebih kejam bahayanya daripada pembunuhan. Al-Baqarah ayat 191. Jadi betapa kejam dan kejinya perbuatan fitnah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan, ya kan, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena apa? Fitnah itu bisa membunuh bukan hanya pribadi, bukan hanya membunuh jasad atau tubuhnya, tapi secara tidak langsung dia membunuh mental, dia membunuh karakter daripada orang yang dibunuh. Orang yang tadinya dia bisa melakukan hal-hal, banyak hal di masyarakat, di kalangan masyarakat, dengan tuduhan yang ditimpakan kepadanya, dia menjadi insecure, merasa bersalah karena telah difitnah untuk melakukan ini dan itu. Seperti itu. Kemudian mari kita lihat dalam konteks pada ayat ini diturunkan, mengangkat senjata dan juga memerangi kaum muslimin. Tidak boleh meluas dengan memerangi siapa saja orang kafir yang dibunuh. Orang kafir yang tidak melawan, yang mau berdamai, tidak membahayakan bagi dakwah Islam, seperti kaum perempuan, anak-anak, orang tua, para ahli ibadah yang kerjanya hanya semata-mata bebas, tidak boleh diperangi. Setelah perintah perang secara total dan pengusiran terhadap orang-orang kafir yang memusuhi dan memerangi, bahkan mengusir umat Islam, barulah Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan bahwa fitnah itu lebih bahaya, lebih kejam daripada pembunuhan. Dari konteks ayat jelas yang dimaksud dengan fitnah ini bukanlah fitnah seperti yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Fitnah dalam Al-Quran itu menyangkut setiap sikap orang kafir terhadap Islam dan umatnya. Menurut Sayyid Qutb, yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini adalah fitnah terhadap agama Islam dan umatnya, baik secara ancaman, tekanan, dan teror secara fisik maupun berupa sistem yang merusak, menyesatkan, menjauhkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut maksudnya bahwa bukan seperti fitnah di kalangan kita masyarakat, akan tetapi fitnah yang dilakukan di sini dalam konteks ayat yang kita bacakan tadi, bahwa fitnah itu dilakukan oleh orang kafir yang difitnahkan kepada umat muslim, ya. Nah, itu mungkin mereka berfitnah bahwa ajaran Nabi Muhammad itu sesat lah, bahwa omongan-omongan yang diutarakan oleh Nabi Muhammad itu adalah hanya dongeng semata. Entah, itu banyak sekali fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh orang kafir kepada umat muslim pada saat ini. Kemudian lanjut yang berikutnya, yaitu cara kita, ya, cara ataupun upaya kita, bagaimana cara kita untuk menghindari sikap fitnah ini, terserah fitnah. Baik, untuk menghindari fitnah, seseorang harus sadar terhadap bahaya fitnah itu sendiri. Fitnah dapat mencabik-cabik ketentraman dalam masyarakat. Fitnah juga dapat memutus tali silaturahim dan persaudaraan. Sadar terhadap betapa besar anugerah persaudaraan, perdamaian, dan kerukunan antar sesama adalah salah satu jalan untuk menghindari fitnah. Jadi upaya yang pertama dan yang paling utama adalah kita harus sadar betapa bahaya dan
mengerikannya apa sifat fitnah ini, sikap fitnah ini. Kenapa? Karena itu secara tidak langsung kita akan memutus silaturahim kita terhadap orang yang kita fitnah. Orang yang kita fitnah mungkin seumur hidup bahkan sampai mati pun dia akan balas dendam terhadap kita selaku orang yang memfitnah. Jadi harus kita sadari bahwa fitnah ini banyak sekali dampak negatifnya terhadap kita maupun terhadap orang yang memfitnah. Jadi pesan dari Bapak untuk anak-anak sekalian bahwa marilah kita untuk tidak melakukan sikap fitnah ini, karena sudah kita ketahui sendiri bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, dan juga ini bisa memutuskan tali silaturahmi kita terhadap orang yang kita fitnah. Lebih-lebih orang yang kita fitnah itu punya tali persaudaraan terhadap kita, entah itu sepupu kita, keponakan kita, atau bahkan orang tua kita sendiri. Alhamdulillah min dzalik. Jadi kita harus sadar bahwa fitnah ini adalah hal yang sangat buruk yang bisa menghancurkan silaturahim dan bisa menghancurkan karakter seseorang. Baik, seperti itu pelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya evaluasi dari Bapak yaitu adalah kita harus bisa melafalkan ayat yang kita bacakan tadi ya. Kita baca bersama-sama dulu ya. Habis itu kita baca satu persatu. Di surat Al-Baqarah ayat 191. Bapak baca dulu, kemudian kalian mengikuti. Al-Baqarah ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl Sadaqallahul azim. Baik, untuk yang pertama silakan kepada Ilham untuk membacakan ayat. Sampai habis. Boleh sampai habis juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi wa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Shallallahul azim. Baik, bagus sekali ya bacaannya. Lanjut dengan Nur Amini. Sudah bagus sekali ya bacaan dari anak-anak kalian. Ditingkatkan lagi dan minggu depan kalau bisa dan harus bisa untuk kalian semua membacakan ayatnya tanpa melihat Al-Qur'annya. Jadi
tugas Bapak untuk minggu depan yaitu menghafalkan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 1191. Ini adalah salah satu dalil bahwa betapa kejam dan kejinya perbuatan fitnah itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian ya. Waktu juga sudah habis. Kita akhiri saja untuk pembelajaran hari ini. Marilah bersama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sebelum kita tutup adalah kita baca dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Cukup sekian pembelajaran